Beberapa game menyimpan misteri selama beberapa dekade, mengungkap rahasia terdalamnya hanya setelah 10, 20, atau bahkan 30 tahun. Entah itu sebuah ruang tersembunyi, misi aneh, atau pesan terenkripsi yang tetap tak tersentuh oleh seluruh komunitas. Bagaimana reaksi para pembuat game ketika penemuan-penemuan ini muncul setelah sekian lama? Dan apa yang menjelaskan keterlambatan sebesar itu dalam mengungkapnya? 101% di GTA 5, dengan lebih dari 130 juta kopi terjual, menjadikannya judul ketiga yang paling laris sepanjang sejarah. Wajar jika GTA 5 dianggap tidak lagi memiliki rahasia. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Seri ini selalu begitu. Di GTA 3, baru setelah 111 tahun, pemain menyadari bahwa Dodo, pesawat yang konon tidak bisa terbang, ternyata bisa dikendalikan. Dengan ketekunan, bahkan mungkin mencapai pulau hantu, sebuah glitch. Tidak. Bukti kesengajaan ada pada nama-nama pengembang yang muncul sebagai kota di radar. Tapi teka-teki sebenarnya ada di GTA 5, yang menyimpan dua kasus polisi besar yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipecahkan. Yang pertama adalah pembunuh Infinity. Tersebar di seluruh peta, ada pesan berdarah terenkripsi, guntingan koran tentang pembunuh berantai, dan TKP dengan jejak kaki membentuk simbol Infinity. Ternyata, game ini menyembunyikan seorang pembunuh yang terobsesi dengan angka 8 dan Infinity. Setelah penyelidikan panjang, komunitas memetakan semua petunjuk, mengkonfirmasi bahwa 8 korban ditemukan tenggelam. Misteri kedua adalah Bigfoot. Easter egg yang tampaknya sederhana selama sesi sniper, ternyata menyembunyikan petunjuk palsu. Kenyataannya jauh lebih kompleks. Sebuah misi tertentu memperkenalkan peyote, tanaman yang mengubah pemain menjadi 27 hewan berbeda. Tantangannya, menemukan 27 peyote emas. Tugas berat yang mengharuskan menyelesaikan 100% game, mengunjungi lokasi tertentu antara pukul 5.38 pagi, lebih baik saat turun salju. Ketika menemukan peyote emas dan memakannya, Anda berubah menjadi Bigfoot legendaris. Dalam permainan biasa, cerita berakhir di sini, tapi tidak bagiku. Aku berada di level 5. Saat mengaum sebagai Bigfoot, sebuah gema menjawab dari kejauhan, mengungkap petunjuk pertama untuk menemukan 7 peyote emas yang tersembunyi. Ketika semua dikumpulkan, mungkin untuk melacak makhluk misterius dengan mengikuti lolongannya dan jejak yang ditinggalkan oleh korbannya, yang berpuncak pada pertarungan epik melawan Thompson Scrapyard. Seorang bos yang begitu menantang hingga hampir tak terkalahkan tanpa menggunakan kode. Tidak diragukan lagi, Easter egg paling kompleks dan dirancang dengan baik yang pernah saya saksikan. Semua ini untuk sebuah rahasia yang bisa saja tetap tersembunyi selamanya. Sekarang, mari kita bicara tentang pesan-pesan yang mungkin tidak pernah diterima. Umum bagi pengembang untuk menyembunyikan penghargaan pribadi dalam permainan mereka. Di Black Ops 3 misalnya, seorang pembuat memasang dedikasi tersembunyi untuk istri dan anaknya. Seperti yang dia ungkapkan di Twitter, niatnya tidak pernah untuk ditemukan, hanya sebuah rahasia untuk ditunjukkan kepada anaknya di masa depan. Lihat apa yang ayah buat di game. Tetapi di Halo, ceritanya berbeda. Adrian Perez menyebutkan dalam sebuah wawancara bahwa kebanggaan terbesarnya adalah jika seseorang menunjukkan kepada istrinya Easter egg yang dia buat khusus untuknya, yang bahkan setelah 7 tahun rilis, tetap belum terpecahkan. Itu seperti melemparkan tantangan kepada para hacker komunitas. Ternyata ditemukan bahwa dengan mengatur konsol ke tanggal 25 Desember dan menggerakkan joystick dalam urutan tertentu, kejutan terungkap. Selamat ulang tahun Lorraine. 7 tahun kemudian, dia akhirnya meniup lilin virtualnya. Pesan yang manis, ya, tetapi ada yang lebih legendaris lagi. Di antara mereka, 2 kasus yang akan saya sebutkan adalah penemuan paling terlambat dalam sejarah. Yang pertama, setelah 26 tahun, ditemukan dalam versi Donkey Kong untuk Atari 400. Suatu hari, pengembang London menyebutkan di blognya bahwa dia telah menyembunyikan sesuatu dalam permainan, tetapi mengaku tidak ingat lagi cara mengaksesnya. Baiklah, maka dimulailah analisis menyeluruh terhadap 25.000 baris kode untuk mencari metode yang sangat kompleks. Semua ini hanya untuk menampilkan inisial pembuat di layar. Pesan tersembunyi kedua membutuhkan lebih banyak kesabaran. 33 tahun berlalu sebelum Gunball di Apple II akhirnya mengungkap misteri terakhirnya. Seorang hacker saat memeriksa kode sumber menyadari bahwa game tersebut memberikan petunjuk tertentu saat menekan Ctrl+Z. Ia menyadari bahwa dengan mengetik ADN di layar akhir, muncul pesan singkat dari pengembang yang mengucapkan selamat kepada pemain. Yang paling menakjubkan adalah di Twitter, Robert Cook, sang pencipta
pencipta game secara pribadi memberikan ucapan selamat kepada hacker tersebut. Kupikir butuh 1000 tahun untuk diungkap, tetapi pada akhirnya hanya butuh 33 tahun. Easter egg resmi Nintendo. Di berbagai judul Nintendo, tersembunyi sebuah lagu rahasia. Ini adalah melodi khas dari komposer ternama Kazumi Totaka, yang bertanggung jawab atas soundtrack banyak game ikonik. Dia adalah suara di balik Yoshi. Dialah yang menghidupkan Totakeke di Animal Crossing. Selama hampir 3 dekade, ia menyembunyikan dalam game-game tersebut rangkaian 19 nada yang telah menjadi legenda. Biasanya pemain harus menunggu cukup lama di area tertentu seperti di Zelda. Namun, dalam beberapa kasus, pengungkapannya bahkan lebih lama, hingga pemain membutuhkan lebih dari 14 tahun untuk menemukan cara membukanya. Di Pikmin 2 misalnya, dengan mengumpulkan 100 kartu memori dan menunggu di titik save, versi menakutkan dari lagu Totakeke akan muncul. Hingga kini, masih ada komposisi tersembunyi Totaka yang belum ditemukan, seperti di Wario Land, Wave Race, atau Super Smash Bros. Berapa lama lagi yang dibutuhkan hingga akhirnya ditemukan? Mungkin itu ada di sana, tepat di depan mata kita, seperti di Mario 64, di mana ladang badai tersembunyi dalam lukisan yang dirender hanya 24%. Splinter Cell adalah misi rahasia yang semua orang ingin temukan. Ketika Splinter Cell Double Agent dirilis di toko-toko pada 2006, game itu langsung sukses, membuat seluruh tim pengembangan puas. Hampir disayangkan Mr. Eggmu tetap tersembunyi begitu lama. 4 tahun kemudian, dia memutuskan untuk membuat channel YouTube dan mengungkap semuanya ke dunia. Tidak ada yang menyangka itu. Game dalam seri Splinter Cell memiliki atmosfer yang serius, militer, dibuat untuk mereka yang memakai kemeja berkancing rapi dan minum kopi tanpa gula, tapi tiba-tiba muncul misi rahasia dengan anjing laut yang berjalan-jalan di angkasa memakai topi pesta dan diberi nama seperti Muffins, Pepperoni, atau Koki Budi. Tidak terlalu sulit untuk membukanya, cukup temukan koin di lemari, masukkan ke mesin penjual, dan berinteraksi dengan objek yang memicu serangkaian tujuan sampingan. Di akhir, kamu membebaskan sang putri yang memberimu pidato tanpa henti, semua demi membuat permainan kata antara Sales dan Fogg, plus referensi ke genre spesial dari Angkatan Laut Amerika. Ada 2 game lain dengan rahasia yang butuh tahunan untuk terungkap. Pertama, di Gears of War, ada parodi Duck Hunt. Bisa diakses dengan menemukan 3 target tersembunyi di antara pepohonan. Tidak rumit, tapi tetap butuh 50 percobaan hingga sebuah channel YouTube menemukannya. Sedangkan di Final Fantasy IX, misi rahasia Neral bersaudara membutuhkan waktu 13 tahun yang luar biasa untuk terpecahkan. Alasannya sederhana, misi hanya terbuka ketika kamu sudah di fase akhir setelah sekitar 50 jam gameplay. Di titik itu, siapa yang akan kepikiran untuk kembali ke kota awal dan menjelajahi 8 rute panjang tanpa petunjuk, bolak-balik antara ending yang diperpanjang dan lokasi itu? Tidak ada siapapun, kecuali Kusabi. Nah, untuk lebih tepatnya, dia hanya menemukan petunjuknya di panduan permainan Jepang. Yang paling menggelikan, misi ini sudah diketahui sejak lama di Jepang, tetapi tidak ada yang repot-repot menerjemahkannya atau mengadaptasi metodenya ke bahasa Inggris. Wave Race, leluconnya akhirnya tenggelam. Bayangkan, Anda seorang pengembang, yakin telah menciptakan lelucon terbaik, tetapi tidak ada yang menemukannya. Itulah yang terjadi dengan Wave Race. Blue Storm, sebuah permainan dari Nintendo, butuh hampir 1 dekade untuk kode mode Trop Dukup akhirnya terungkap, dan trik yang dilakukannya sama sekali tidak sederhana. Pada tahun 2010, seorang pengguna di forum membocorkan kode tersebut dan bertanya apakah ada yang pernah mengetahuinya. Tidak ada yang punya ide sama sekali. Dan mengingat betapa rumitnya, tidak sulit untuk memahami alasannya. Kode itu memodifikasi air dalam permainan, mengubahnya menjadi apa saja. Narator olahraga yang biasanya sopan berubah menjadi Trop Duku sejati. Dul Surnom Dukod. Bisa dibayangkan, jika kode itu tersembunyi dengan sangat baik, artinya permainan ini dikembangkan 100% oleh Nintendo. Ini adalah detail yang sangat khas Nintendo di AS. Jika para pengembang Amerika ketahuan saat itu memasukkan hinaan dalam permainan perusahaan Jepang ini, mereka pasti akan hilang. Hal yang sama berlaku bagi para pembuat arcade klasik Mortal Kombat yang meninggalkan kode yang bisa menghancurkan ekonomi mesin arcade. Dalam sistem tradisional, setiap permainan membutuhkan 1 koin. Namun, ada rahasia yang membuka menu pengembang dan memberikan kredit tak terbatas. Untungnya, butuh waktu 23 tahun untuk menemukan hal ini. Sementara itu, Zelda
menyimpan rahasia yang bahkan lebih gelap. Setiap penggemar serial ini tahu cerita tentang ruang tersembunyi yang didedikasikan untuk pemain bernama Chris O'Leon. Ruangan itu dipenuhi puing-puing dengan namanya tertera pada sebuah plakat di bagian belakang. Ketika game ini dirilis, semua orang tahu tentang keberadaan tempat ini. Meski begitu, butuh waktu 8 tahun sebelum seseorang berhasil menemukan cara untuk memasukinya. Ruangan itu sebenarnya adalah hadiah dari kontes yang diadakan oleh majalah Nintendo Power, dimenangkan oleh Chris O'Leon pada tahun 1990. Tapi ceritanya lebih dalam dari yang ditunjukkan oleh video-video penasaran. Nintendo pada saat itu tidak menyetujui ide sebuah majalah yang ikut campur dalam konten game mereka. Untuk menyelesaikan situasi ini, para penerjemah memutuskan, baiklah, kita tidak akan membuat ruangan baru, tapi kita bisa menyesuaikan sesuatu yang sudah ada. Tempat yang dipilih adalah ruangan yang digunakan oleh pengembang Jepang untuk menguji bug. Itulah mengapa, untuk mengaksesnya, pemain harus membanjiri memori dengan glitch tertentu. Itu juga alasan mengapa nama Chris O'Leon dihapus dalam versi Eropa dan rilis ulang untuk Game Boy Advance. Tapi tahukah kamu bagian yang paling menyedihkan? Chris O'Leon tidak pernah ditemukan. Siapa sangka dia mungkin tidak akan pernah tahu bahwa hadiah seperti ini dibuat khusus untuknya. Doom, sebuah misteri yang tersimpan selama 24 tahun. Doom dirilis pada tahun 1994 dan baru pada tahun 2018, seorang pemain berhasil mengungkap salah satu rahasia tersembunyinya yang terakhir. Untuk menyelesaikan sebuah level dengan 100% penyelesaian, pemain harus mengalahkan semua musuh dan mengeksplorasi setiap area rahasia. Namun, hal itu ternyata mustahil di level 15. Alasannya, area yang mengaktifkan rahasia terhalang oleh zona tabrakan yang ditempatkan tepat di atasnya. Saat itulah pemain Zero Master mendapatkan ide, sedikit tertekan ke lantai oleh bayangan Choc de Inti-Rain. Dia kemudian mencari makhluk itu, merangkak ke lokasi, dan metode gila ini membuatku pusing. Dan, kejutan, rahasia ditemukan. 2,5 dekade kemudian, John Romero, pencipta game, memujinya di Twitter, mengakui bahwa pemain telah memecahkan rencananya yang licik. Tapi tunggu, jangan salah paham. Ini bukan kesalahan pemain. Doom 2 memang diprogram dengan buruk. Di level 17, masalah yang sama persis terulang. Sebuah teleporter, zona tabrakan rahasia tepat di bawahnya, membuatnya tidak dapat diakses. Doom 2, karenanya, tetap tidak mungkin diselesaikan tanpa sedikit kecurangan. Batman menjadi game balapan yang melampaui semua ekspektasi durasi. Saga Batman Arkham memiliki kebiasaan menyembunyikan spoiler kecil tentang judul berikutnya dalam franchise. Di Arkham Asylum, misalnya, ada ruang tersembunyi di balik dinding yang mencurigakan. Ketika dihancurkan, pemain menemukan berbagai petunjuk tentang penjahat di Arkham City. Sequel yang akan datang 2 tahun kemudian. Sungguh menawan semua antisipasi itu. Tapi apa yang terjadi ketika pemain tidak mengungkap rahasia sebelum rilis? Itulah yang terjadi dengan Arkham City, yang seharusnya mengungkap Arkham Knight. Pemain tidak menemukan apapun, bahkan setelah hampir 3 tahun. Dan karena waktu terus berlalu, studio itu sendiri memutuskan untuk menjelaskan semuanya dalam video di YouTube. Yang lebih buruk, penjelasannya agak mengecewakan. Anda perlu mengubah tanggal di konsol ke hari ulang tahun studio dan berbicara dengan calon Darman. Ide karakternya adalah bahwa pada tanggal-tanggal tertentu dalam setahun, dia memiliki dialog eksklusif. Seharusnya mudah untuk mengetahuinya dengan kalender di dinding. Tapi, dalam kasus ini, tanggal ulang tahun studio tidak ada di sana, Anda harus menebaknya sendiri. Dan, mari kita akui, hampir tidak ada yang peduli, jadi ini tidak pernah terungkap. Bayangan misterius di Resident Evil 4. Menyembunyikan referensi menyenangkan dalam game adalah hal yang umum. Creeper di batas Orlando, Metroid di Donkey Kong, atau adegan Star Wars di Oblivion. Terkadang, ini menjadi misteri, seperti bayangan hantu ikonis di Mario. Dan Nintendo tidak pernah memberikan penjelasan apapun. Tentu, aku di sini untuk menakut-nakuti, membuat kita terkejut. Bagaimana jika aku bilang bahwa bayangan seperti itu ada di Resident Evil 4? Untuk game horor, itu cukup masuk akal. Hanya saja, ini jauh lebih rumit dari yang terlihat. 12 tahun setelah rilis, YouTuber SR2122217 menemukan sesuatu aneh. Dengan menggunakan hack yang membebaskan pergerakan kamera, dia mendekati perahu dengan tekstur di kejauhan dan melihat sosok yang diselimuti bayangan. Tidak bisa dibedakan bentuknya, baik dari dekat maupun jauh. Dengan trik lain, dia menghilangkan kabut dan inilah penemuannya, seorang wanita berpakaian hijau. Apa yang dia lakukan di sana? Apakah dia istri salah satu
satu pengembang atau lelucon rahasia dari tim 12 tahun untuk menemukan sesuatu seperti ini sangat mengesankan dalam game yang begitu ikonik yang telah dibedah dari segala sisi oleh hacker dan speedrunner. Video tersebut menjadi meme global, tapi anehnya, tidak ada satupun pembuat game yang pernah menanggapi hal ini. Aku sangat menikmati membuat materi ini. Ini mengingatkanku bahwa masih ada misteri tersembunyi di dunia digital kita, rahasia yang menunggu untuk diungkap. Tentu saja, saat ini dibutuhkan tingkat pengetahuan teknis tertentu untuk menyelami kode game, mengetahui cara memenuhi memori untuk menangkap lebih baik atau menguasai Master 1. Menyelami lebih dalam bisa mengungkap hal-hal menakjubkan, seperti emulator tersembunyi di Animal Crossing atau ZX Spectrum di dalam Golden Eyes. Bayangkan kegembiraan para hacker ketika menemukan sesuatu seperti itu, tanpa menyadari bahwa mereka adalah orang pertama di dunia yang membuat penemuan ini. Pada Desember 2019 misalnya, para programmerlah yang memungkinkan kita mengakses riwayat lengkap Futurama. Selama bertahun-tahun, orang curiga ada sesuatu yang tersembunyi di balik tembok dalam game, tapi tidak ada yang tahu cara melewatinya. Sampai seseorang atas inisiatifnya sendiri melakukan rekayasa balik dan mengungkap serangkaian tindakan yang sangat rumit, sesuatu yang hampir mustahil ditemukan tanpa informasi istimewa. Jadi, jika kamu juga memiliki jiwa petualang, aku sangat merekomendasikan untuk bergabung dalam perburuan rahasia tersembunyi yang luar biasa ini. Jika video ini menyenangkanmu, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe ke channel. Interaksimu sangat penting untuk kami tahu bahwa gaya ini disukai dan layak untuk memproduksi lebih banyak konten tentang game. Shout out khusus untuk Tartku atas dukungan luar biasanya. Itu saja teman-teman, sampai jumpa lagi.